Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah sholat maghrib Masjid Jami' Al-Falah Pengasinan rahimahullah. Dalam malam terakhir bulan Rajab ini Allah masih memberi kita begitu banyak karunia amal soleh. Kita bisa mendirikan sholat berjamaah dan bukan dengan as-samiyah al-wasiyatul maqdudiyah. Kita akan membahas tentang aspek ihsan dari agama Islam yang mulia ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak bertambah hari melainkan bertambah basar lidah kita memanjatkan salawat dan salam kepada Nabi dan Nabi. Tidak bertambah hari melainkan bertambah dalam akar rindu dan cinta kita kepada Nabi dan Nabi. Tidak bertambah hari melainkan bertambah banyak akhlak mulia baginda Nabi yang bisa kita praktekkan sehari-hari, baik kepada keluarga maupun kepada tetangga maupun kepada sesama dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebelum kita mulai, kalau kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah ridha, baginda Nabi Muhammad ridha, barakah, manfaat lahir batin dunia akhirat, khususan untuk di kalangan jamaah dari Masjid Jami' Al-Falah Pengasinan ini. Juga kita mintakan barokah dan manfaatnya untuk bangsa dan negara kita. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ala hadhihi wa kulli nabiyyin shalihah ya fadli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifat kitab Sidi Abdul Wahab Syarani, juga Imam Al-Bukhari, nafa'anallah bi'ulumihima wa asrarihima wa nafahatihima fid dharain sya'ulillah lanawul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di halaman 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna bi dzikrillahi ta'ala yazulul ghammu al-waqi'u lin-nasi fi hadhihi ad-dar. Ketahuilah bahwa dengan mengingat kebesaran Allah, kemarin sudah kita bahas, mengingat dan pikir pada level yang minimal standar, baik level secara umum ataupun pikir dalam makna khusus berupa yang diamalkan dalam tariqah. Pikir manapun yang sedang kita lakukan itu akan yazulul ghammu al-waqi'in fi hadhihi dar, akan menghilangkan kesusahan yang sedang dialami orang-orang di dunia ini. Fa innal hamma wal ghamma fiha innama huwa biqadri ghaflati 'anillah. Sesungguhnya kesusahan, kegalauan, ketidaktentraman itu biqadril ghaflah 'anillah,
sebesar kelalaian kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalimat ini menunjukkan bahwa kenapa orang kok susah, karena ilmu tentang istirja, yaitu tentang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ingat bahwa kita ini milik Allah dan kita semua akan sedang kesana. Ingatan bahwa Allah lah yang mengatur segalanya, ini lagi hilang dari memori kita, tertutup. Bukannya nggak ada di dalam diri kita, tapi lagi tertutup, ketimbun. Karena manusia itu linear, linear itu persis seperti umpama ya, dalam internet itu kita googling gitu ya, umpama kita nyari ngetik apa yang kita cari, Masjid Nabawi gitu. Yang keluar adalah semua berita tentang Masjid Nabawi. Tapi bukan berarti di dalam informasi yang ada di dalam dunia internet itu nggak ada tentang Mekah, nggak ada tentang Masjid Nabawi, nggak ada tentang Masjid Istiqlal. Ada, cuman yang lagi ditampilkan keluar, yang sedang kita baca, yang lagi jadi perhatian kita adalah Masjid Nabawi tadi. Nah, manusia itu ini ya. Kalau yang jadi pikirannya itu materi, dalam alam bawah sadarnya berpikir materi, maka yang akan jadi pikiran dan pikiran otaknya memerintah mata, tangan, kaki, itu geraknya itu materi itu. Bukannya ikatan tentang Allah dan alam kubur, hari kiamat nggak ada, tapi lagi ketimbun. Nah, semakin dalam orang itu banyak tumpukan yang memberatkan memorinya. Sama seperti Android juga. Tiap hari kan ada hal-hal yang sifatnya bagi diri kita masing-masing ini suatu maaf, ini berita sampah bagi kita. Karena kita tidak langsung ke sana, tidak ada perhatian, tidak ada rasa keingintahuan lebih dalam atau perhatian ke tema tersebut. Nah, dalam diri kita itu secara batiniah itu terus-menerus memproduksi yang sifatnya sesungguhnya di jiwa kita, di roh kita, itu sampah. HP kita kebanyakan keisi ya, memori akhirnya cepat penuh kan, sehingga dampaknya lambat, pentingnya lambat, bahkan bisa sampai nggak bisa lagi nyimpen. Nah, manusia itu mulai bangun tidur, yang muslim kan diminta untuk diawali dengan menyebut nama Allah. Nanti kerja seharian setengah hari padat itu, hatinya mulai tertimbun kesadaran tentang Allah, tertimbun oleh kegiatan duniawi tertentu. Nah, ini Allah kasih kesempatan lagi untuk naik lagi, nge-up lagi, yaitu sholat dulu. Ingat kan? Nah, zikir itu kan ingat lagi. Maka zikir itu adalah ingat. Kalau orang disebut ingat, berarti pernah tahu, cuman lagi lupa. Pernah tahu di mana kita, makanya disebut itu bahwa fitrahnya manusia adalah Islam.
Karena di alam ruh semua ruh pernah ditanya oleh Sang Pencipta, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala. Semua ruh ya, waktu belum dikasih baju, waktu belum diwadahi oleh jasad, oleh tubuhnya, sudah membumi diwadahi jasad, lahirlah lewat ayah ibu tertentu, punya suku tertentu, punya jenis kelamin tertentu, punya keluarga negaraan tertentu. Nah, orang itu aslinya ya sudah tahu Allah, tapi tertimbun lupa maka digali seperti kita tadi mengalami tema apa itu yang muncul. Nah, praktek Allah siapkan sholat asar, Allah siapkan sholat maghrib, Allah siapkan kemudian ada zikir pada sholat, itu untuk mengaak lagi apa yang sudah tertimbun, jangan sampai ke dalam itu timbunnya. Banyak ya zulullah, semakin lalai seseorang, sebesar apa kita lalai, kita lupa, kita timbun kesadaran ketuhanan tersebut, kita timbun, kita gali sumur dalam 12-15 meter, lalu timbunan air di dalam sumur itu semakin tinggi, semakin berat kita mengangkat buang sampah. Nah, sampah spiritual itu lah yang membuat seseorang mengalami hammun walam, mengalami kesusahan dan kegalauan, ketidaktenangan. Kenapa? Karena hakikatnya sejatinya baik, enak dan enggak enak itu sumbernya dari Allah. Ketika dia itu sedang lalai, sedang lupa kesadaran bahwa kita ini adalah sesungguhnya penghuni akhirat yang lagi dikasih tugas untuk berjalan-jalan keluar, yaitu ke dunia yang nanti akan kembali mudik. Kita ini semua penghuni akhirat aslinya, cuman KTP domisilinya lewat masing-masing daerah yang di dunia ini. Nah, semakin lalai kepada Allah, makin bisa merasa beratnya sesuatu yang enggak enak menurut dirinya. Jadi susah sedikit, enggak enak. Tapi kalau imannya semakin tebal bahwa segala sesuatu milik Allah, kami ini sesuatu milik Allah seluruh. Lillahi kami samawati wal ardi, semua yang di langit dan di bumi milik Allah. Kesadaran ini terus menetap, maka dia itu tidak akan merasa berat-berat amat ujian ataupun kesusahan dalam itu. Ketika dia terus-menerus zikir, ingat Allah, ketika nggak cocok sama, jadi yang disebut nggak enak, ujian, susah bagi dirinya, itu jangan-jangan karena nggak cocok sama nafsunya. Nafsunya mah pengennya tinggi standarnya, nafsunya mah pengennya rumah gedung. Tapi begitu dapatnya Allah masih ngasih kontrak, dia merasa ini menyusahkan dirinya, padahal karena nggak cocok sama nafsunya. Kalau dia imannya terus terjaga, dia merasa rumah gedungan sama rumah kontrakan nggak ngaruh untuk merawat iman kepada Allah. Tetap terbuka peluang untuk dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu zikir itu akan di depan sudah dibahas
Zikir itu akan menimbulkan yang sulul nasyad wal ikhlas, akan berdampak pada adanya terkelupasnya hakikat lapis demi lapis kehidupan, sehingga kita bisa tambah arif bijaksana. Oh iya, inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan rasa sakit pun saat sakit dia ridho, maka sakit itu akan menjadi sarana pembilasan dosa-dosa, makin jernih, makin bersih. Jadi dengan zikir itu susah hilang. Maksudnya bukan terus tidak ada kesusahan, tidak ada hal yang berupa ujian. Semua mungkin ya akan ada ujiannya. Namun kesadaran terus yang dirawat dengan zikir itu membuat seseorang melewati gelapnya terowongan kesusahan dengan iman. Senternya dalam terowongan yang gelap itu iman. Halaratul iman, nikmatnya iman tetap ada. Sabar, syukur, itu ya yang diharapkan dari zikir. Bukan terus dengan zikir itu enggak akan ada susahnya, enggak akan ada semuanya cocok sama nafsunya gitu. Pengen semua serba sampaian, enggak bisa. Tapi dengan zikir ini adalah yang akan membuat dia kuat melewati saat-saat sulitnya, saat-saat sempitnya, sampai ke ujung terowongan, yaitu di mana sudah mulai ada cahaya. Begitu sampai dalam cahaya, ya dia juga tetap akan. Dan di ujungnya cahaya itu juga menjadi ujian. Faman aroda dawa masul faljudawam ala dzikri. Maka siapa yang pengen senantiasa bahagia, maka senantiasalah zikir, senantiasalah ingat Allah. Mana sudah dibahas, zikir ada lisan, ada zikir hati, ada zikir akal, ada ulama yang mengingatkan zikirnya otak adalah tafakkur, zikirnya mulut adalah mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah bukan cuma subhanallah, la ilaha illallah, bukan ucapan-ucapan yang baik. Kita bertemu orang yang sedang susah, kita hibur, kita kuatkan hatinya untuk melewati kesusahan, kita support orang yang tengah terpuruk. Maka kalau pengen terus bahagia, hendaknya dia zikir terus. Jangan dimaknai terus pengen bahagia, terus di masjid di atas sajadah 24 jam zikir. Maksudnya itu dengan ingat Allah itu cahaya zikir yang Allah masukkan ke dalam hatinya mendampingi dirinya untuk sampai ke ujung terowongan yang gelap itu. Jadi dia tetap bahagia. Orang lain melihat dia susah, dia sendiri nggak apa-apa. Loh, Ustaz, saya nggak apa-apa jalan kaki ke masjid, acaranya mana juga. Yang lain melihat, ya Allah kasihan amat. Loh, saya biasa. Karena itu hal yang bagi orang lain susah, tapi dia punya iman, dia menikmatinya dengan bahagia tetap. Jadi jangan dipahami bahwa terus lenyap.
paragraf ini dipahami orang mikir mesti selalu bahagia itu maksudnya nggak ada ujian, nggak ada cobaan juga, tapi bisa melewati ujian dengan iman sehingga nggak ada leluhnya karena yang dilihat adalah sumber dalam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tadi melihat saya masih tetap punya semangat nggak untuk berangkat ke pengajian meskipun lagi nggak ada kendaraan. Selalu namanya diri. Nah kalau dibawa ke sana kan dia akan tetap bahagia. Dalam susah pun susah itu kata orang lain, tapi pada dirinya tidak ada susah. Tidak ada susah. Justru dalam kisah-kisah tasawuf kan ada ya, seseorang biasa jalan ke dalam sholat subuh dalam gelapnya malam jalan kaki sendirian. Lalu suatu waktu dia datang ke masjid waktu subuh, ada yang gandeng. Nah, besok-besoknya beberapa bulan dia nggak lagi berangkat sholat subuh. Kenapa? Lambat laun yang gandeng ini, yang ternyata dalam kisah kitab tasawuf, yang gandeng ini adalah iblis yang sedang melemahkan dan membelokkan iman. Dia ciptakan ketergantungan pada bantuan orang lain. Padahal awalnya dia tawakalnya pada Allah, saya kuat sampai masjid sendiri. Tapi begitu iblis ini yang mewujudkan pada seorang budak gandeng, besok digandeng lagi, besok digandeng 4 hari kemudian nggak ada yang gandeng, lambat tahun jadi tergantung pada yang gandeng, akhirnya lemah semangat. Nah, tidak ada bagi orang yang berpikir sesuatu yang melemahkan karena dia selalu bahagia bersama Allah. Jangan terus kita merubah iman seseorang dengan terus kita justru menjadi ketergantungan dia kepada kita sehingga nawaitunya berubah, tekadnya jadi layu karena penurunan kualitas keimanan. Fala yang manal aku illa nafsahu ira dapat alaihi umum. Seseorang hendaknya tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Kalau bertubi-tubi dapat peringatan, dapat kesusahan. Fa inna dzalika innama huwa jazaa bi qadri iqradihi an rabbihi fa. Sesungguhnya itu adalah imbalan dari berpalingnya dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ujian berpaling, ujiannya itu imbalannya karena membiarkan dirinya kesadaran itu tertumpuk oleh jelaga-jelaga kita, kolesterol spiritual ini, nikmatnya dunia, nikmatnya orang mengeluh-keluhkannya, nikmatnya orang berterima kasih atas rupiah demi rupiahnya yang dibagikan. Jadi malah dia merasa hebat. Itu tumpukan-tumpukan dalam sumur spiritual yang menimpa dirinya, akhirnya nggak nyampe itu. Air jernihnya nggak lagi nyampe bahwa ini semua adalah ujian. Karena itu
semakin seseorang menjadi ahli zikir, akan lenyaplah kesusahan demi kesusahan. Bukan dalam makna nggak akan mengalami kesusahan, ya tetap. Orang baginda Nabi Muhammad SAW yang juga mengalami hal yang memprihatinkan. Dakwah beliau pernah berdarah dalam ketika berdakwah gigi baginda Nabi dalam salah satu perang jihadnya dia pernah tanggal. Hal yang memprihatinkan. Jadi dimaksud adalah dengan zikir kita bisa melewati hal-hal yang dipandang orang lain itu kasihan, dipandang orang lain itu keterbatasan, tapi pelakunya sendiri yang merasa bahwa itu sesuatu yang patut dikasihani. Saya baik-baik saja, fine-fine saja. Ini adalah ujian bagi saya harus lulus di masalah ini, karena Allah sedang pengen melihat respon saya melewati apa yang orang lain pandang adalah keterbatasan, apa yang orang lain pandang sebagai kekurangan. Wa'laman nabi dzikrillahi ta'ala tazhabul qaswatu 'anil qalbi. Ketahuilah dengan berzikir kerasnya hati itu akan hilang. Jadi hati akan ta'ala zikrullah yurabbikul qalb wa yulayyin. Berzikir secara umum kapan dan waktunya sesuai dengan kebiasaan pribadinya maupun kebiasaan komunitas zikirnya, komunitas tariqatnya ataupun wiridan-wiridan yang diijazahkan oleh guru dan kiai ataupun ajumannya itu. Maka berzikir mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah itu akan melembutkan dan melingkurkan hati. Fa idza qala al-dzikri asabatul haram nafsi wa nar syahwat. Kalau hati itu enggak berzikir, maka hati akan mengidap nafsu yang panas dan syahwat, apinya syahwat. Fakosa, maka hati akan jadi kering dan keras. Ya, kalau namanya panas, apinya panas saja jadi kering. Waya bisa dan tandus. Wamtana adil Allah anil toha. Dampaknya ketika hati itu tidak subur, tidak hijau, maka akhirnya seluruh anggota tubuh jadi gak ada perintah untuk melakukan ketaatan. Tapi kalau hatinya zikir, seseorang berzikir itu merapat kelembutan dan hijaunya, terus semangat, iman yang terus terbaru. Dalamnya air, dalamnya sumur spiritual di dalam dirinya. Setiap amal yang Allah sodorkan padanya, dia terus melahap dengan melahapnya. Habis ini sholat isya, nunggu lagi sholat bahagia. Habis itu sholat lagi, sholat aja.
Nanti apa lagi nih amal soleh yang bisa aku lakukan? Karena dia sudah meyakini bahwa amal soleh itu adalah anugerah dari Allah sejak zaman azali, maka ia hanya menjadikan dirinya laksana sebuah sumur yang begitu dalam, yang siap menerima ya Allah, apalagi amal soleh yang kau berikan kepada dia. Menanti-nanti dan merindukan. Ada orang yang butuh bantuan dengan senang hati sebisa mungkin. Ada orang berpapasan mengucapkan salam penuh senyum dan tulus berharap orang yang kita ucapkan itu senantiasa mendapat kedamaian dari Allah dan keselamatan dari Allah. Apalagi ya Allah amal soleh yang kau berikan. Aku punya sumur amal soleh di dalam jiwaku yang sampai 10 kilo dalamnya ya Allah. Hingga terus menanti. Syukur setiap ada kesempatan beramal soleh, selepas itu dia mengucap syukur alhamdulillah ada teman yang bisa menerima amal soleh dirinya. Maka zikir itu akan menghilangkan kerasnya hati dan tandusnya hati. Maksudnya tidak punya empati, tidak punya rasa rahmat. Bukankah majelis zikir apapun namanya, secara berarti kearifan lokal, majelis zikir itu perlu kita pahami bahwa wujud kearifan lokal itu bisa berupa yasinan, bisa berupa tahlilan, bisa berupa manaqibah, bisa berupa tawajudan, berupa zikir setiap tempat lokasi kearifan lainnya. Dari umumnya kan Mastama qaum fi baitin min tidaklah suatu kaum berkumpul lalu menyebut nama Allah illa nuzilatna dalam alih mustaqim. Allah turunkan adanya ketenangan, kedamaian. Wahafat malaikat itu membentangkan sayapnya. Dari umumnya begitu, tapi produk budaya lokal bentuknya itu bisa namanya beda-beda. Nah, apapun itu namanya itu akan membuat hati yang berada di dalamnya, karena Allah turunkan rahmat di majelis tersebut. Rahmat orang sholat itu dapat rahmat Allah, orang hadir ke majelis taklim dapat rahmat Allah. Jadilah pemburu rahmat Allah dan tolak ukurnya bahwa seseorang itu sudah dapat rahmat Allah. Amal-amal soleh tadi, zikir, sholat, kemudian menyatu yatim piatu dan sebagainya. Rahmat itu kan rasa kasih sayang, empati. Nah, tolak ukurnya ahli ibadah itu berarti muncul rasa kasih sayang kepada sesama. Bukan malah ananiyah yang muncul, bukan malah egoismenya yang muncul, tapi justru malah semakin menjadi untuk bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi manfa'uhum. Wa alam annahu dawamata dzikrillah tahmudul amra al-batinah bil kibr wa ujub wa riya wa hasad wa su'don wa ikat wa dhil wa makar wa mahmadan wa dzalika fa'ala. Bahwa menjaga kontinuitas mengingat Allah, berzikir, jadi kita tadi yang sudah menjadi wiridan, menjadi amal harian, baik pada jam tertentu, bilangan tertentu, asal berasal dari bimbingan seorang mentor batin, mentor spiritual yang sudah memiliki sanad. Nah, zikir-zikir tersebut kita jawabkan,
Ada sholat kita tarawih, istighfar, tahmid, sholawat itu tahmudul amr al-badi, melenyapkan penyakit-penyakit batin seperti angkuh, ujub, riya, hasad, suudzon, kemudian dengki, menipu, penggelapan, perencanaan keburukan, mencintai materi duniawi, ini semuanya akan hilang. Itu kan kegelapan. Semua itu akhlak buruk, identik dengan gelap, dan sementara zikir itu adalah cahaya. Nah, dengan seperti ketika malam gelap, lalu datanglah cahaya di waktu fajar perlahan-lahan, maka wilayah yang gelap itu perlahan-lahan bergeser kena terang. Seperti itu. Dampak zikir itu seperti itu. Maka tolak ukurnya adalah ya semakin manusiawi, semakin humanis, semakin sayang berbudi kepada sesama. Ukurannya ke sana. Akhlak karena akhlak mazmumahnya sudah tersapu oleh datangnya cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna binda wa mati dzikrillah ta'ala al-waqi wal khawatir syaitaniyah. Nah, dan juga di antara faedah dari berzikir adalah terputusnya bisikan-bisikan syaitan. Wal farqu bainahu wa bainal khawatir nafsaniyah, perbedaan antara ini bisikan setan, ini bisikan nafsu, bisikan jiwa. An khawatir syaitan aktaru yad'u ila ma'asi. Kalau bisikan bujukan rayuan setan itu kebanyakan kepada kemaksiatan. Sementara khawatir nafsi, bisikan nafsu itu kebanyakannya mengajak untuk memperturutkan syahwat. Bahkan Rabbu bainahuma, para guru sufi itu membedakan juga antara khawatir setan sama khawatir nafsu. Bahwa di antara nafsa kita tolakat kabisyai'in kalau nafsu itu menguasai dirimu, dia itu kekeh untuk nggak berubah, nggak berhenti kecuali dikasih. Itu kalau bisikan nafsu. Fala tazal wala tarji, dia terus ada minta, bisik, desak, gejolak batinnya itu makin rasanya sebelum sampai ke bulu. Wala tarji, yang nggak ada bergening, nggak ada tawar penawar. Itu kalau nafsu. Kata tasila ila al-Qur'an sampai terpenuhi apa yang diinginkannya, baru plus, ya, baru reda, baru puas. Illa ayyakum masih termujahadah, kecuali orang yang bisa selamat adalah orang yang senantiasa bermujahadah, berperang dengan nafsunya. Wa amma syaitan, adapun bisikan syaitan, idza da'aka ila dzalika fa khalaftahu,
Kalau ada desakan di dalam jiwa kita, lalu kita melawannya, tak udah desakan itu tiba-tiba yang lenyap gitu saja, lenyap. Tapi wayuwas bisufi dan dia munculkan kemaksiatan yang lain. Umpama nggak usah sholat lah, kita apa? Sholat. Begitu kita sholat, kita dibuat bangga. Nah, itu dong. Ente berarti sudah bisa mengalahkan bisikan setan. Ente sudah mengikuti bisikannya malaikat. Itu toh. Ente harus bangga dengan diri ente. Lain padahal bisikan setan. Itu setan gak penting. Meskipun di dalam kebaikan juga setan ingin kita terjerumus dengan mengagungkan diri sendiri, melupakan bahwa itu amal soleh adalah anugerah dari Allah. Lianna jami'al mukhalafat indah musawa, sebab seluruh pembangkangan kepada nurani, pembangkangan kepada ajaran Allah dan Rasulullah itu bagi setan sama. Wa'lam anna bi dzikrillah tanfa'ul afal. Ketahuilah juga bahwa yang menanti bagi seseorang yang zikir, maka penyakit-penyakit akan tertolak. Seperti dinyatakan oleh Imam Gunun Al-Misri, man dzakarallah ta'ala hafidhahu min kulli syai'. Siapa yang berzikir pada Allah, menyebut nama Allah, ingat kebesaran Allah, Allah akan menjaganya dari segala sesuatu. Wa qalu adzikru saiful muridi. Zikir itu adalah pedangnya para murid. Bihi yuqatilun a'da'ahum minal jinni wal ins. Dengan zikir para murid, para salik, para pengamal tasawuf, para muhsinin, para pejalan itu memerangi musuh mereka dari bangsa jin dan manusia. Jadi karena zikirnya dua godaan dari bangsa jin membisikkan, karena setan itu minal jinnati, bisikan-bisikan, tarikan-tarikan, rayuan-rayuan, tipuan-tipuan itu tadi, jebakan-jebakan Batman secara spiritual tadi, kelihatannya nikmat, sesungguhnya sedang dijatuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wabihi yadfa'ul apa, dengannya penyakit-penyakit akan tertolak. Namun ini bagi ahli zikir yang sudah levelnya tinggi, ya, karena dalam tasawuf itu ada istilah tahalli tajaddi. Itu kalau makomnya dari pemula, gitu ya, terus jangan cepat-cepat, wah saya tetap aja susah, saya tetap aja ini sakit-sakitan, tetap aja masih ada masalah gitu. Tadi karena ini kan yang berbicara Gunun Al-Misri, diantaranya karena beliau sudah di level tajalli, sudah level jadi, bukan sedang dalam proses, apalagi seorang pemula. Wa qala innal bala idza nuzila ala qaumin wa fihim dzakir hada'an bala. Sesungguhnya bala jika diturunkan kepada suatu kaum,
Sementara di dalamnya ada ahli zikir, maka bala itu berbelok menjauhi tempat tersebut. Maka alhamdulillah kalau di daerah sini ada ahli zikir. Wa qalu inna dzikra idza tamakkana minal qalbi sara syaitan yasra. Sesungguhnya kalau zikir itu sudah tamkin, sudah menetap, tadi itu sudah tajalli, belum, bukan di takalli, bukan di makom takalli ketika tahapan pemasokan, tapi sudah tajalli, maka sudah tamkin, sudah menetap, sudah mendarah daging, sudah mulai keluar buahnya. Maka setan itu minal jinnati wan nas itu bisa menjerit, pingsan atau kesurupan katakan. Kita dalam minat daging setiap kali setan itu dekat dengan yang ahli zikir, hilang kesadarannya. Nama yasrul insan tidak dalam syaitan. Sebagaimana manusia akan disebutkan kita kemasukan jin ketika kalau ada bangsa jin yang termasuk syaitan itu memasuki tubuh. Bahkan sama syaitan fa'ul ma balahu. Lalu setan yang tadi mendekat ahli zikir itu pingsan, stroke, kesukaan gitu, nggak punya ini, melemah langsung gitu. Lalu setan-setan yang lain ini akan ngumpul seperti orang manusia kalau lagi kerasukan itu ngumpul lagi, kenapa nih? Di dalam paragraf itu setan-setan yang lain itu kumpul, lalu berkata, kenapa ini gitu. Faikol inna udana min dakirin fasumi'ah. Dia tadi berani-beraninya dekat ke orang lain zikir, makanya kesambut. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan semua bisa bikin setan kesambut karena ahli zikir. Kita semua mari kita berzikir, cari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang di sini dikatakan sebagai faedah, manfaat dan sebagainya, ini semua bukan menjadi motivasi yang kita cari-cari. Kita tetap zikir terus kepada Allah sesuai tuntunan dan bimbingan guru-guru kita, musyrik-musyrik kita, ustaz-ustaz yang kita. Dampak dan apa yang akan impact kita terima kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan barokah manfaat di dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.